teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas latihan soal SKB-CAT untuk formasi Satpol PP teman-teman. Jadi untuk kalian yang banyak kasih komentar, Kak bikinin soal dong tentang Satpol PP gitu. Oke, sekarang kita belajar bareng-bareng SKB-CAT tentang Satpol PP teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Oke teman-teman, kita langsung bahas nomor 1. Satpol PP memiliki tugas sebagai berikut. A. Melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan, informasi, kejadian dan kegiatan pengawasan perusahaan. B. Menegakkan perda dan perkada. C. Melakukan kontrol atau pengendalian, pengaturan lalu lintas, orang, kendaraan, barang untuk menjamin perlindungan aset perusahaan. D. Melakukan upaya kepatuhan pegawai, penegakan tata tertib, dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan kerja, dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. E. Mencegah dan mendeteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara taksa, vandalisme, atau penerobos atau peloncat pagar wilayah kuasa tempat perusahaan. Jadi nomor 1 ini kita harus mencari tugas Satpol PP. Kalau kita lihat secara jelas, yang benar itu yang B, penegakan perda dan perkada. Dan A, C, D, sama E itu menyangkut dengan perusahaan. Berarti itu salah ya teman-teman. Jadi ini fokusnya tugas Satpol PP itu tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5. Satpol PP mempunyai tugas A. Menegakkan perda dan perkada, B. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan yang C. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat teman-teman. Jadi jawaban A, C, D, E itu salah teman-teman. Yang benar itu jawabannya yang B. Sekarang nomor 2, mutu pelayanan dasar suburusan Trantibum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten kota, kecuali A. Standar Operasional Prosedur Satpol PP, B. Standar Sarana Prasarana Satpol PP, C. Analisis beban kerja Satpol PP, D. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, E. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Jadi karena kita mencari yang kecuali, jadi kita cari jawaban yang kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang C, analisis beban kerja Satpol PP. Jadi ketentraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terus kalau misalnya yang tercantum pada Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi, kabupaten, atau kota, itu jawabannya yang A, B, D, sama E teman-teman, kecuali yang C. Gitu, kalian bisa cari aja peraturan tersebut dan baca lebih lanjut. Nomor 3, standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten atau kota meliputi A. Pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan, B. Pelayanan kerugian formil dan pelayanan vital,
C. Pelayanan kerugian harta dan pelayanan pengobatan. D. Pelayanan kerugian vital dan pelayanan pengobatan. E. Pelayanan kerugian imaterial dan pelayanan publik. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan, teman-teman. Kerugian material sebagaimana dimaksud berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Selanjutnya, pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang atau berat, teman-teman. Jadi ada dua pelayanan, yaitu pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan. Nomor 4, kerugian material rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih ... dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan. Jadi kita harus mencari isian dari titik-titik tersebut, teman-teman. Ini pilihan gandanya yang A 2,6%, B 2%, C 3,5%, D 3%, dan E 2,5%. Jadi jawaban yang benar itu E 2,5%. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar suburusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten kota. Kerugian material sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih 2,5% dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan, teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu 2,5%. Nomor 5, instansi pembina jabatan fungsional Polisi Pamong Praja adalah A. Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, B. Sekretariat Kabinet, C. Kementerian Luar Negeri, D. Kementerian Pertahanan, dan E. Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jawaban yang benar, instansi pembina dari Polisi Pamong Praja itu yang A, teman-teman. Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut diatur dalam daftar Permenpan RB jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Kalian bisa cari aja di Google, bisa lihat kalau misalnya Polisi Pamong Praja itu instansi pembinanya Kementerian Dalam Negeri. Sekian dulu latihan soal tentang Satpol PP-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mendaftar pada formasi Satpol PP, teman-teman. Dan untuk kalian yang belum dibahas jabatan formasinya, sabar dulu ya teman-teman, karena yang usul tuh banyak banget. Kalian bisa komen di bawah video ini, kalian pingin kita selanjutnya bikin latihan soal tentang jabatan apa. Oke, sekian dulu. Semoga kalian mendapatkan nilai SKB yang paling maksimal dan kalian bisa masuk ke pemberkasan. Amin. Jangan lupa sebelum kita akhiri, kalian harus tetap support Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.